Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini dengan saya Diva Fitriana dengan NIM 093 dari kelas 5C Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Salatiga. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam yang diampu oleh Ibu Diah Aryani, SEIMA. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kerangka Bisnis Syariah. Adapun poin-poin atau subbab yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang kedua yaitu etika bisnis Islam, yang ketiga bisnis syariah dalam Islam, yang keempat perilaku bisnis Islam, dan yang kelima yaitu orientasi bisnis syariah. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terdapat beberapa prinsip, yaitu diantaranya yang pertama tauhid atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala sesuatu harus tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemilik. Yang kedua yaitu al-adl wal ihsan atau keadilan sosial. Nilai keadilan dalam Islam sangat penting, terutama dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Keadilan bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan sosial antara masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga yaitu ta'awun atau kerjasama. Kerjasama dalam Islam bertujuan untuk menciptakan solidaritas, memperkuat ukhuwah atau persaudaraan, serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini bisa terwujud dengan kesederhanaan, himmat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih luas dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi Islam. Kemudian yang kelima yaitu zakat dan redistribusi kekayaan. Zakat sebagai alat utama untuk redistribusi kekayaan yang efektif dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dan mendorong keadilan sosial dalam masyarakat. Yang keenam yaitu larangan riba. Larangan riba dalam ekonomi Islam ada karena riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan. Kemudian yang ketujuh yaitu maslahah atau kesejahteraan sosial, merujuk pada upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, baik dalam material maupun spiritual. Pada materi yang kedua, kita akan membahas mengenai bisnis syariah dalam Islam. Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan atau halal dan apa saja yang tidak diperbolehkan atau haram. Dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai dengan prinsip syariah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pembisnis agar mendapatkan rezeki yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Bisnis dengan berbasis syariah akan membawa wirausahawan muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu takwa, kebaikan, ramah, dan amanah. Pada materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah suatu tahapan atau tingkatan usaha agar mengetahui hal-hal yang baik atau buruk. Tujuan etika bisnis Islam merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, yaitu kelebihan pendapatan atau revenue di atas kos dan biaya yang mesti dikorbankan oleh para pembisnis. Kemudian menjalankan bisnis Islam harus didasari dengan prinsip etika, yaitu menghindari praktik riba, maisir, gharar, kemudian tidak menzolimi dan tidak dizolimi, kemudian keadilan pendistribusian dan kemakmuran, dan transaksi dilakukan atas dasar sama-sama ridho.
Selanjutnya, pada materi yang keempat, kita akan membahas mengenai perilaku bisnis Islam. Perilaku seorang Muslim dalam berbisnis sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia maupun akhirat. Perilaku bisnis seorang wirausahawan Muslim dapat dilihat dari yang pertama ketakwaannya, yaitu selalu menghindari larangan-larangan Allah dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu amanah. Yang ketiga, amanah adalah menyampaikan dan memberikan hak atas suatu hal kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Yang ketiga yaitu rendah hati. Yang keempat yaitu melayani dengan baik. Kemudian yang kelima, bermurah hati dan membangun hubungan baik. Memasuki materi yang terakhir, kita akan membahas mengenai orientasi bisnis syariah. Orientasi bisnis Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, etika, dan keseimbangan antara keuntungan materi dan kepentingan sosial. Ada beberapa orientasi utama dalam bisnis Islam, yaitu yang pertama, kehalalan dan kebersihan. Bisnis Islam harus memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan adalah halal atau diperbolehkan secara syariah dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan seperti woror, maisir, dan riba. Kemudian yang kedua yaitu kejujuran dan transparansi. Pelaku bisnis harus menjelaskan produk dan jasa dengan jujur tanpa ada penipuan atau kecurangan. Informasi yang disampaikan kepada konsumen harus jelas dan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan dalam transaksi. Yang keempat yaitu kepedulian lingkungan. Bisnis Islam harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam operasionalnya, seperti tidak merusak alam atau menggunakan sumber daya secara berlebihan. Kemudian yang kelima yaitu kebersamaan dan kemitraan. Dalam bisnis Islam, konsep syirkah atau kemitraan sangat dianjurkan. Pelaku bisnis didorong untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan, di mana resiko dan keuntungan dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat. Kemudian yang keenam, target hasil, profit materi, dan benefit non-materi. Bisnis dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat pada pelanggannya. Yang ketujuh yaitu pertumbuhan. Menjaga pertumbuhan bisnis agar dapat terus meningkat dengan cara yang sesuai syariah. Baik, materi yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat pada teman-teman semuanya yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.